Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Alifah Zahra, NIM F1S1200774, kelas R002, Prodi Sistem Informasi, Universitas Jambi, mata kuliah Statistika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis korelasi. Di mana soalnya itu ada pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. Di sini ada variabel kebijakan Dinas Pendidikan atau X1, variabel partisipasi masyarakat atau X2, variabel pelaksana MBS atau SMU Negeri dan Swasta atau Y. Sebanyak 30 responden di SMU Negeri. Tingkat kesalahannya itu ada 0,05. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersamaan terhadap Y? Buktikan. Di sini ada data variabel X1, X2, dan Y-nya sampai 30 orang. Untuk uji korelasi persen produk momen dilakukan untuk X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Cara menjawabnya yang pertama, buatlah HA dan HO dalam bentuk kalimat, di mana HA-nya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. HO-nya yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. Langkah keduanya, buatlah HA dan HO dalam bentuk statistik, di mana HA, R sama dengan 0, HO-nya R tidak sama dengan 0. Langkah selanjutnya, buatlah ringkasan statistika untuk menghitung korelasi ganda. Yang pertama, kita akan mencari korelasi X1 dengan Y, di mana ringkasan statistiknya yaitu simbol statistik N, sigma X1, sigma Y, sigma X1 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1Y. Di mana rumusnya yaitu Rx1Y sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per akar N dikali sigma X1 kuadrat dikurang X1Y sigma X1 kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kita masukkan nilai N-nya yaitu 30. Nilai sigma X1Y yaitu 48. Nilai sigma X1Y-nya yaitu 445675 dikurang sigma X1 yang bernilai 3750 dikali sigma Y nilainya 3531 per akar nilai N30 dikali nilai sigma X1 kuadrat yaitu 487718 dikurang sigma X1 kuadrat yaitu nilainya 2750 kuadrat dikali nilai N30 dikali sigma Y kuadrat nilainya 42991 dikurang sigma Y kuadrat nilai dari sigma Y yaitu 3531. Maka dapat kita kalikan 30 dikali 445675 hasilnya 1337250 dikurang 375 dikali 3531 hasilnya 13241250 per 30 dikali 487718 hasilnya 146315 40 dikurang 2750 kuadrat yaitu hasilnya 7562500 dikali 30 dikali 2 30 dikali 429991 yaitu hasilnya 128999730 dikurang 3531 kuadrat yaitu hasilnya 1246791. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kurangi 1337250 dikurang 1324150 yaitu hasilnya
129.000 per akar nilai dari 14, 63, 15, 40 dikurang 75, 62, 500 yaitu 7.069.040 dikali nilai dari 14, 89, 97, 30 dikurang 12, 46, 79, 7961 yaitu 43, 17, 69. Dan selanjutnya kita akan mengalihkan 7 akar dari 7.069.040 dikali 431.769 yaitu 3052.19, 23, 31, 760, di mana hasil dari Rx1Y ini adalah 0,073. Selanjutnya kita akan mencari korelasi X2 dengan Y, di mana ringkasan statistiknya yaitu ada N, sigma X2, sigma Y, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X2Y. Di mana rumus Rx2Y yaitu N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali XY per akar N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Hasil dari nilai Rx2Y yaitu didapatkan 0,398. Selanjutnya kita akan mencari korelasi X1 dengan X2 yaitu simbol statistiknya ada N, sigma X1, sigma X2, sigma X12, sigma X12, sigma X2 kuadrat, sigma X1, X2, di mana rumus Rx1, X2 yaitu N dikali sigma X1, X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per akar NX sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat atau pangkat 2 dikali N sigma kali X2 kuadrat dikurang X sigma X2 kuadrat. Dan hasil dari Rx1 dikali X2 yaitu min 0,018. Selanjutnya, kita akan mencari rumus analisis korelasi ganda atau R, yaitu di mana rumusnya Rx1 X2Y sama dengan akar dari Rx1Y kuadrat ditambah Rx1Y kuadrat dikurang 2 dikali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1 X2 per 1 dikurang Rx1 X2 kuadrat. Kita masukkan nilainya di mana nilai Rx1 kuadrat yaitu 0,073 kuadrat ditambah nilai Rx1-nya yaitu Rx1Y-nya yaitu 0,398 kuadrat dikurang 2 dikali nilai Rx1Y yaitu 0,073 nilainya dikali lagi nilai Rx2Y yaitu nilainya 0,398 dan yang terakhir yaitu ada nilai Rx1 X2 itu min 0,018 di mana per lagi 1 kurang Rx1 X2 kuadrat hasil dari nilai Rx1 X2 kuadratnya itu adalah min 0,018 kuadrat. Jadi, hasil dari nilai Rx1 X2Y sama dengan 0,41. Hubungan pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMA Negeri Kota Surabaya tergolong kuat. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y atau koefisien determinan R kuadrat dikali 100% atau nilai R kuadratnya itu adalah 0,41 kuadrat dikali 100%, hasilnya adalah 0,16 kuadrat. Selanjutnya, untuk mengetahui keberartian korelasi ganda atau R
Dihitung uji F berikut ini. Kita akan mencari F hitung, di mana rumusnya R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1. Kita masukkan nilai R kuadratnya yaitu 0,41 dan nilai K-nya itu adalah 2 per 1 dikurang nilai R kuadrat 0,41 kuadrat, nilai N-nya adalah 30 dan nilai K-nya adalah 2 dikurang 1, dan hasil dari F hitung adalah 2,88. Langkah selanjutnya, kita akan menguji signifikan dengan rumus F hitung. Kaidah uji signifikan, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka signifikan. Nilai F tabel dengan taraf signifikan sama dengan 0,05 dengan uji dua pihak. F tabelnya itu rumusnya F dikali 1 dikurang taraf signifikan dB dikurang dB sama dengan K, dB sama dengan N dikurang K dikurang 1. Jadi, hasil dari pencarian F tabel, kita mendapatkan 2 sebagai anak pembilang, 27 sebagai anak penyebut. F tabelnya yaitu 3,31. Kesimpulannya, setelah dihitung ternyata F hitung lebih kecil dari F tabel atau 2,88 lebih kecil dari 3,35. Maka terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.